Dewan juri yang terhormat, pada kesempatan kali ini, kami dari tim Immanuel, saya Ade Putra Gustrede sebagai pembicara pertama, lalu Elsa Tisia sebagai pembicara kedua, dan Christios Fredisa Galentin sebagai pembicara ketiga. Di sini kami akan menyampaikan argumentasi kami mengapa kami setuju dengan mosi persepsi korupsi Indonesia semakin buruk. Kita sendiri tahu bahwa korupsi terjadi akibat adanya keserakahan, kesempatan, dan kebutuhan. Pernyataan tersebut sejalan dengan yang diungkapkan melalui Jack Bolon Gone teori. Dewan juri yang terhormat, mengapa kami setuju dengan mosi ini? Dikarenakan Indonesia tercatat menempati urutan ke-110 dari 180 negara dengan indeks korupsi terburuk yang diungkapkan oleh Corruption Perception Index pada tahun 2022. Dewan juri yang terhormat, terdapat 3 indeks yang mengalami penurunan, yaitu PRS International Country Risk Guide, IMD Competitiveness Yearbook, dan PERC Asia Risk Guide. Sehingga terdapat 3 poin yang akan kami bahas mengenai indikator yang membuat kami setuju dengan mosi ini. Terdapat indikator ekonomi, indikator hukum, dan indikator politik. Di sini saya akan membahas mengenai indikator ekonomi. Pada tahun 2022, pihak Kejaksaan Tindak Pidana Khusus menyampaikan bahwa kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus korupsi mencapai 144 triliun rupiah. Hal ini menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Transparansi Internasional Indonesia mencatat kalau uang rakyat dalam praktek APBN dan APBD menguap oleh perilaku korupsi sebesar 30-40%. Forum Ekonomi Dunia merilis data bahwa korupsi masih menjadi masalah utama bagi pebisnis di Indonesia. Biaya rata-rata tambahan 10% dikeluarkan oleh pebisnis untuk melancarkan kegiatan usahanya. Indikator ekonomi akan menghadapi tantangan besar antara progresivitas perusahaan dalam menerapkan sistem anti korupsi dan kebijakan negara yang menyelenggarakan kemudahan berinvestasi di tengah maraknya kasus korupsi. Pada Dewan Juri yang terhormat, saya pembicara kedua akan memaparkan 2 poin argumen mengapa kami pro terhadap persepsi korupsi Indonesia yang semakin memburuk. Yang pertama adalah budaya korupsi yang tak berkesudahan, hubungan ilegal politik dan bisnis, sistem kroni, nepotisme, reservasi jabatan, pendanaan rahasia, hingga perilaku suap masih marak terjadi pada berbagai sektor pemerintahan. Mulai dari perdagangan, transportasi, sumber daya alam, hingga lembaga pemerintahan itu sendiri. Data ICW mencatat sepanjang tahun 2022, kasus korupsi meningkat 8,6% dari tahun sebelumnya, yaitu 579 kasus, dengan kerugian terbesar pada sektor perdagangan sebesar 20,9 triliun. Peningkatan kasus korupsi ini menegaskan minimnya ekosistem politik dan lingkungan bisnis yang jujur, bersih, dan berintegritas. Kedua, sementara di tengah maraknya kasus korupsi yang terjadi, penegakan hukum tidak intimidatif terhadap pelaku. Mulai dari tren pemotongan hukuman hingga undang-undang yang masih memberikan karpet merah bagi mantan koruptor untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah hingga anggota legislatif. ICW mencatat sepanjang tahun 2019 hingga 2020 setidaknya ada 22 terpidana kasus korupsi yang mendapatkan pemotongan hukuman. Dan laporan terbaru ICW menemukan 15 nama mantan koruptor dalam daftar calon sementara bakal caleg baik tingkat DPR RI maupun DPD RI yang dipublikasikan pada 19 Agustus 2023 lalu. Ketiadaan ketegasan hukum terhadap tindakan korupsi ini tidak memberikan efek jera yang optimal, sehingga korupsi sebagai extraordinary crime hanya dipandang sebelah mata. Dewan juri yang terhormat, salah satu indikator yang sangat berpengaruh dalam perubahan atau penurunan angka IPK, yaitu indikator pertumbuhan ekonomi, yang juga menjadi pusat terjadinya korupsi di Indonesia. Maka dari itu pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan cara pengembangan kebijakan satu peta yang dikeluarkan oleh Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016. Seperti yang diungkapkan Hendrar Prihadi bahwa LKPP juga perlu meningkatkan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penerapan teknologi dalam era digitalisasi saat ini. Korupsi juga dapat diminimalisir dengan cara mengubah mindset aparatur negara agar terciptanya lingkungan yang bersih, jujur, dan berintegritas. Serta pemerintah juga perlu menegaskan kembali aturan-aturan LHKPN yang harus dilaporkan dan wajib dilaporkan oleh penyelenggara negara secara konsisten. Serta perlu adanya ketegasan proses hukum bagi para koruptor yang telah melakukan tindak pidana korupsi.